Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi aplikasi turunan yang kedua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Sebelum menentukan nilai maksimum dan minimum, kita tentukan dulu titik stasionernya. Untuk menentukan titik stasioner itu pada saat turunan fx sama dengan 0. Kemudian, bagaimana cara menentukan titik stasionernya? Berikut caranya. Disebut dengan nilai maksimum itu jika fungsi dari kiri lebih dari 0 dan fungsi dari kanan kurang dari 0. Kalau tadi lebih dari 0, maka di sebelah kiri ini hasilnya positif. Kemudian fungsi dari kanan karena kurang dari 0, maka di sini negatif. Maka nilai maksimum itu yang kiri positif, yang kanan negatif. Kemudian disebut dengan nilai minimum itu jika fungsi dari kiri kurang dari 0 dan fungsi dari kanan lebih dari 0. Karena kurang dari 0 dari kiri, maka di sini negatif. Dan yang dari kanan lebih dari 0, maka fungsi hasilnya positif. Kalau positif itu naik, kalau negatif turun. Berikut cara langkah-langkah menentukan jenis stasioner. Tadi sudah saya jelaskan. Langkah pertama, tentukan turunan pertama dulu dari fungsi fx. Yang kedua, titik stasioner dicapai pada saat turunan fx sama dengan 0. Dan yang ketiga, kita tentukan jenis stasionernya, nilai maksimum atau nilai minimum. Contoh soal. Yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Tentukan titik stasioner beserta jenis dari fungsi tersebut. Penjelasannya, tadi langkah pertama tentukan turunannya dulu. Turunan dari fx yaitu x kuadrat ditambah 4x min 5, maka f aksen x-nya turunan dari x kuadrat yaitu 2x, turunan dari 4x yaitu 4. Dan negatif 5 tidak ada turunannya karena tidak mengandung variabel x. Selanjutnya, stasionerkan. Tadi stasionerkan itu jika turunan fx-nya sama dengan 0. Tadi turunan fx sudah dicari yaitu 2x ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian 2x sama dengan 4 pindah ruas menjadi negatif 4. X-nya negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Di sini X-nya hasilnya negatif 2. Kemudian untuk menentukan naik atau turun positif atau negatifnya, kita masukkan nilai sebelum dan sesudah negatif 2. Di kiri maka sebelumnya. Sebelum negatif 2 ada negatif 3, negatif 4, negatif 5. Saya masukkan nilai X sama dengan negatif 3, substitusikan ke persamaan F aksen X. 2X ditambah 4 sama dengan X-nya diganti dengan negatif 3. 2 kali negatif 3 ditambah 4, negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Karena negatif 2 itu hasilnya negatif, maka nanti sebelah kiri turun. Sesudah maka di sebelah kanan. Maka sesudah negatif 2 itu ada negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Di sini saya pilih negatif 1, kemudian substitusikan ke persamaan 2x ditambah 4. X-nya diganti dengan negatif 1, maka 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah 4, negatif 2 ditambah 4 yaitu 2, dan hasilnya positif maka naik. Maka tadi sebelah kiri negatif turun, sebelah kanan positif naik. Tadi sudah saya jelaskan, jika dari kiri negatif dan dari kanan itu positif, maka disebut dengan nilai minimum. Maka fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x min 5 itu termasuk fungsi nilai minimum. Kemudian tadi disuruh menentukan titik stasionernya. Untuk menentukan titik stasioner itu kan x, y. Tadi x-nya sudah dicari, x-nya sama dengan negatif 2. Kemudian bagaimana mencari nilai y? Y itu kan sama dengan fx. Maka kita substitusikan x sama dengan negatif 2 ke persamaan fx. Fx tadi kan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. X-nya diganti dengan negatif 2. Negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2 dikurangi 5. Dan hasilnya negatif 9. Maka y-nya sama dengan negatif 9. Maka titik stasionernya negatif 2, negatif 9. Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 6, x kuadrat kurangi 6x ditambah 2 dalam interval
X di mana X-nya kurang dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 5. X-nya lebih dari negatif 2, X-nya kurang dari sama dengan 5. Langkah pertama tadi tentukan turunannya dulu. Tadi turunannya dari X kuadrat min 6X tambah 2 yaitu 2X dikurangi 6. Kemudian tadi syarat stasioner F aksen X sama dengan 0, 2X min 6 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 6 pindah ruas menjadi 6. X sama dengan 3. Ambil sebelum 3 dan sesudah 3. Sebelum 3 ada angka 2. Substitusikan ke persamaan ini. 2 kali 2, 4 kurangi 6. Yaitu hasilnya negatif 2. Hasilnya di sebelah kiri negatif. Kemudian untuk yang kanan setelah 3 yaitu 4. Masukkan 2 kali 4, 8 kurangi 6. 8 kurangi 6 yaitu 2, hasilnya positif. Maka di sebelah kanan hasilnya positif. Tadi di sini negatif atau positif hasilnya nilai fungsi minimum. Kemudian untuk menentukan nilai titiknya, titik minimum, dimasukkan. Tadi X-nya sama dengan 3, masukkan ke persamaan Fx. X kuadrat min 6X tambah 2. X-nya diganti dengan 3. 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 2 sama dengan negatif 7. Karena tadi ada intervalnya, nilai fungsi di ujung interval, tadi X-nya lebih dari sama dengan negatif 2, X-nya kurang dari sama dengan 5. Maka X-nya di antara negatif 2 dan 5. Diganti F min 2, X-nya maka diganti dengan negatif 2. Negatif 2 kuadrat dikurangi 6 kali negatif 2 ditambah 2, hasilnya 18. F5, 5 kuadrat kurangi 6 kali 5 ditambah 2, hasilnya negatif 3. Karena tadi disuruh menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kita cari minimum berarti yang paling kecil dan maksimum nilai yang paling besar. Di sini paling kecil yaitu negatif 7 dan paling besar yaitu 18. Maka nilai maksimumnya 18 dan nilai minimumnya negatif 7. Untuk intervalnya tadi min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, maka Fx-nya lebih dari sama dengan negatif 7 dan kurang dari sama dengan 18. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.